Scene berpindah memperlihatkan Ken yang tengah membaca buku sihir tingkat kaisar yang diberikan oleh raja sebelumnya, di mana buku tersebut mengungkapkan sesuatu di mana ternyata si raja pertama yang bernama Yuya merupakan orang Jepang yang dikiranya telah meninggal. Dijelaskan jika Yuya bereinkarnasi di isekai dengan membawa tubuh aslinya dari bumi. Hal ini berbeda dengan Ken yang malah lahir dalam tubuh berbeda. Di tengah Ken yang sedang fokus membaca, dua bocil cewek pun datang menghampiri dirinya. Mereka berdua mengira jika Ken tengah belajar untuk ujian masuk sekolah. Hal itu pun membuat dua cewek mengajaknya untuk belajar bersama. Namun, Ken pun tetap menolaknya karena ia ada hal penting yang hendak ia lakukan. Baru terlepas dari dua bocil sebelumnya, Ken malah harus menghadapi waifu ketiganya, di mana ia juga menolak untuk main bersama Tiffana dan dirinya pun berlari menjauh dari sang waifu. Dan ternyata, urusan penting yang dimaksud oleh Ken ialah mendaftar menjadi seorang petualang, di mana Ken sekarang telah berusia 12 tahun yang merupakan minimal umur untuk mendaftar sebagai petualang. Sesampainya di dalam guild, Ken merasa bahagia karena kali ini dirinya akan menjadi seorang petualang. Karena tak fokus, tanpa disengaja Ken malah menabrak seorang petualang berambut merah. Meski wajahnya terlihat sangar, tapi untungnya pria ini sangat ramah padanya. Setelah itu, dirinya disambut oleh seorang resepsionis yang bernama Letia. Ken pun diminta untuk mengisi formulir pendaftaran, namun ia malah nampak bingung untuk memasukkan gelarnya atau tidak. Kemudian dirinya pun memutuskan untuk tidak memasukkannya. Setelah itu, Ken diminta untuk memberikan status darah di atas sebuah batu kristal yang akan digunakan sebagai tanda tangan pada kartu guildnya. Setelah kartu guildnya jadi, resepsionis memberitahukan rank petualangnya yang akan dimulai dari tingkat G. Ken pun teringat tentang kedua senseinya yang dulu berada di rank D. Dirinya pun penasaran bagaimana kabar mereka berdua. Di tengah Ken dan Letia yang sedang berbincang, tiba-tiba seorang berandal muncul dan menggoda Letia. Karena merasa hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya, Ken pun sedikit menunjukkan ekspresi kesal yang membuat para berandal menjadi tersinggung. Dan karena hal tersebut membuat mereka bertiga langsung menyerang bocil Ken. Setelah perkelahian tersebut, tak disangka pria berambut merah tadi datang dan melerai kegaduhan tersebut. Diketahui jika pria tersebut bernama Claude. Ken pun berterima kasih atas pertolongan Claude barusan. Di samping itu, Claude pun langsung mengetahui jika Ken adalah bocil yang sangat kuat hanya dilihat dari kuda-kudanya saja. Claude yang terlihat menyukai Ken pun hendak mengajaknya minum-minum dengannya. Tak hanya memberitahukan dirinya yang telah berlatih sejak kecil, Ken pun mengatakan jika ia telah melakukan les private dari seorang petualang juga. Mendengar hal itu, sontak membuat Claude menjadi terkejut dan seolah mengetahui sesuatu. Tetapi karena tak mau ambil pusing, dirinya lebih memilih bersulang dengan Ken. Singkat waktu, dari obrolan mereka berdua diketahui jika julukan es api Claude berasal dari nama partinya, yang berisikan dirinya yang merupakan pengguna pedang api dan sang istri yang menggunakan sihir es. Claude juga menyarankan agar Ken bekerja sama dengan party yang bisa ia percaya, karena hal itu bisa membuat Ken bisa naik rank dengan sangat cepat seperti dirinya. Setelah dipuji seperti itu, Claude pun terlihat merendah dan mengatakan jika dirinya belum sebanding dengan sang raja pertama yang dulu berada di rank S. Di tengah Ken yang bersemangat untuk mencapai rank S, namun terlihat Claude yang membanggakan kartu rank A yang berwarna emas dibandingkan kartu rank S yang berwarna hitam. Tak lama kemudian, seorang cewek bernama Rina datang dan menegur Claude yang malah minum-minum. Diketahui jika ia adalah sang penyihir es yang merupakan istri dari Claude. Melihat mereka yang bertengkar, hal itu membuat Ken memberitahukan jika Claude tadi telah membantunya ketika dibully oleh para berandal. Melihat Ken yang cukup gemoy, membuat Rina berubah menjadi lebih kalem. Namun, ketika melihat suaminya yang malah kembali minum, hal itu sontak membuat Rina kembali marah dan langsung menyeret Claude keluar dan bermacan pada Ken. Setelah itu, Ken terlihat bingung hendak mengambil misi apa. Namun ketika dirinya melihat misi pembasmian goblin, dirinya pun merasa senang dengan misi pertama yang akan ia ambil. Setelah keluar dari gedung, tiba-tiba ia bertemu dengan Tiffana yang akan melakukan pelatihan kesatria di luar kota. Namun setelah Tiffana mengetahui Ken yang akan menjalankan misi pertamanya sebagai petualang, dengan seenak jidaknya, ia memutuskan untuk ikut dengannya dan menyerahkan urusan pelatihan pada Daim. Scene berpindah, terlihat Tiffana yang berbunga-bunga karena akan berduaan dengan Ken di dalam hutan. Hal itu membuatnya menganggap jika suara monster sekalipun akan terdengar seperti nyanyian merdu di telinganya. Setelah itu, Ken langsung menggunakan skill pencari miliknya dan ternyata terdapat gerombolan goblin yang tak jauh di depan mereka. Mendengar jika di depan ada manusia yang diserang, membuat Tiffana melaju terlebih dahulu. Sesampainya di TKP, mereka mendapati seseorang yang tengah dalam bahaya. Dengan sikapnya, kedua pasangan bucin ini langsung menyelamatkan orang itu. Terlihat, Tiffana bersiap dengan pedangnya dan langsung menerjang maju ke arah para goblin. Setelah membantai goblin-goblin tersebut, namun ternyata masih ada banyak goblin lagi yang bersembunyi di balik semak-semak.
Tiffana yang terkejut nampak ditenangkan oleh Kane dan ia juga terlihat memberikan buff ke waifunya itu. Setelah memperoleh buff, Tiffana menganggap dirinya dan Kane telah menjadi satu dan merasakan kekuatannya yang meluap-luap. Di tengah Tiffana yang halu karena mendapatkan buff dari Kane, tiba-tiba muncul monster Green Lizard. Tak ingin membuang banyak waktu, Kane meminta Tiffana untuk membawa pedagang itu menjauh dari sana. Setelah mereka berdua menjauh, Kane mengeluarkan sihir flashbang dan kemudian disusul dengan skill ulti yang bernama Ice Pillar. Setelah kejadian tersebut, terlihat Millie dan Nina yang seharusnya mengambil misi untuk membasmi Green Lizard memilih untuk pulang karena monster Green Lizard malah telah terbandai oleh orang lain. Scene berpindah, terlihat Kane yang hendak melaporkan hasil misinya yang malah bertambah jadi misi pembasmian Green Lizard. Mendengar hal itu, sontak membuat Lita terkejut dan memanggil atasannya yang bernama Edric. Setelah diberitahukan soal seorang bocil yang mengalahkan 30 Green Lizard seorang diri, Kane pun dipanggil ke hadapannya. Bukannya mendapat rasa terima kasih ataupun hadiah, si Edric malah mengira jika Kane telah berbuat curang dan hendak mengambil kartu petualang milik Kane. Meskipun tak ada bukti sekalipun, Edric merasa keputusan itu telah bulat seutuhnya. Tak lama kemudian, Guildmaster datang dan mempertanyakan keributan apa yang sedang terjadi. Edric pun nampak langsung menyalahkan Kane yang tidak mau mengakui kecurangannya. Hal itu membuat sang GM mendekat dan memandangi wajah Kane. Singkat cerita, setelah mendengar alasan bawahannya yang tidak masuk akal, sang Guildmaster malah tertawa kecil mendengarnya. Setelah itu, sang GM meminta seseorang untuk segera masuk, yang ternyata ia adalah Tiffana. Kane pun malah keceplosan soal pertunangan mereka yang masih rahasia. Hal itu jelas membuat Edric dan Lydia terkejut mendengarnya. Di sini Tiffana pun melaporkan insiden penyerangan Goblin beserta Green Lizard yang mereka alami sebelumnya. Setelah itu, identitas Kane sebagai Baron pun diketahui. Karena hal itu, jelas membuat Edric menjadi sangat terkejut dibuatnya. Sang GM kemudian memperjelas tentang pencapaian Kane selama ini. Edric pun teringat tentang Kane yang tidak menuliskan gelarnya di dalam formulir. Kane menjelaskan hal itu karena dirinya yang tidak ingin diberlakukan sebagai seorang bangsawan. Edric pun dibuat semakin takut setelah mengetahui Kane yang merupakan putra Gam sekaligus calon suami dari adik GM yang tidak lain adalah Tiffana. Kane pun terkejut karena sang Guildmaster yang ternyata adalah kakak dari Tiffana. Sang GM kemudian mempertanyakan ucapan Edric yang memarahi Kane sebelumnya, yang mana hal itu juga agak menyinggungnya yang akan menjadi kakaknya. Karena hal tersebut, si Edric pun langsung meminta maaf dan bersedia melakukan Lèse Majesté. Tiffana pun menjelaskan jika hak itu adalah aturan di mana bangsawan bisa mengeksekusi rakyat biasa yang telah berkata kasar padanya. Mendengar hal tersebut, Kane pun merasa jika dirinya tak akan mungkin melakukan hal sekejam itu. Singkat cerita, setelah menerima laporan tentang pembasmian 30 Green Lizard, sang GM berniat menaikkan rank Kane ke tingkat C sebagai tanda permintaan maaf. Melihat Kane yang terkejut, nampak dirinya dipeluk oleh Tiffana yang merasa rank C tak akan cukup untuk Kane. Hal itu dikarenakan jika Kane telah berhasil mengalahkan seekor Red Dragon di usia 10 tahun dan Kane yang jauh lebih kuat darinya. Terlihat sang GM yang sedang berpikir, meskipun rank D ke atas harus melalui tes terlebih dahulu, tetapi karena Kane adalah seorang baron sekaligus pahlawan, ia pun berpikir jika semua orang pasti tak akan ada yang keberatan dengan hal tersebut. Sang GM kemudian menawarkan kenaikan rank A padanya. Mendengar hal itu langsung membuat kedua bawahannya terkejut karena itu, di mana hal tersebut merupakan kali pertama seseorang naik peringkat dengan cepat di hari pertamanya. Sang GM pun tetap memberikan satu syarat di mana Kane harus membasmi para perampok sebagai tes bagi Kane. Mendengar hal itu membuat Kane dengan senang hati akan menangkap semua perampok yang dimaksudkan. Sang GM pun meminta pada kedua anak buahnya untuk mengurus semua dokumen yang ada. Setelah Edric dan Lethia keluar ruangan, sang GM pun mengatakan jika ia akan menitipkan adiknya yang sangat hiperaktif pada Kane selaku calon suaminya. Mendengar hal itu, membuat Tiffana yang ngomel tentang dirinya yang hanya mencari lawan yang sangat kuat saja. Sang kakak pun mengatakan jika Tiffana telah memaksa Kane untuk menikah dengannya. Namun, Tiffana tidak membenarkannya. Di tengah kebersamaan mereka, scene berpindah. Para dewa nampak sedang memperhatikan mereka. Dewi Reno merasa jika ia terlalu berlebihan memberikan semua sihir level 10 pada Kane. Namun, Zenom malah merasa Kane yang harus menjadi lebih kuat lagi. Dewa Xarnos pun mempertanyakan tujuan Zenom yang membuat Kane menjadi sangat kuat. Zenom kemudian memberitahukan sekitar 300 tahun yang lalu, seseorang telah berhasil menyegel suatu makhluk yang bernama Aron. Dirinya pun tak bisa membayangkan akan menjadi seperti apa jika Aron telah bangkit nanti. Setelah mendengar semua itu, para dewa dan dewi merasakan jika Kane harus menjadi jauh lebih kuat dari yang sekarang. Di saat mereka yang tidak tahu bagaimana cara membuat Kane menjadi lebih kuat, secara kebetulan Zenom mengetahui orang yang tepat untuk menjadi guru Kane. Diperlihatkan Sylvia yang nampak kepanikan karena terlambat membangunkan Kane yang harus menghadiri ujian masuk akademi. Karena merasa bersalah, Sylvia pun terus meminta maaf karena telah teledor dalam menjalankan tugasnya. Melihat Sylvia yang masih panik, Kane pun menenangkannya karena ia merasa masih ada cukup waktu untuk sampai sana.
Ucapan Ken barusan bukan tanpa alasan. Hanya dalam sekejap, Ken telah sampai di tempat ujian. Setelah menerima kartu ujiannya, Ken pun merasa ada yang aneh karena dirinya yang tidak mengenali satupun peserta ujian di sana. Setelah itu, pengawas ujian nampak memasuki ruangan dan mulai ujian tulis mereka. Batas waktu 2 jam bukan apa-apa bagi Ken, karena dirinya merasa soal-soal itu terlalu mudah baginya. Hanya dalam waktu 30 menit, Ken pun berhasil mengerjakan soal ujian tersebut. Setelah ujian tulis, para peserta diminta untuk melakukan ujian pengukuran mana. Kemudian, para peserta pun diminta untuk menembakkan sihir terkuat mereka tepat ke arah target yang telah disiapkan. Tak lama kemudian, Ken bertanya soal mereka yang boleh mengerahkan seluruh kemampuannya, karena sang pengawas yang mengatakan tak apa-apa karena telah membuat area ujian dilapisi pelindungan sihir. Terlihat ujian dimulai, ternyata peserta lainnya menggunakan sihir yang seharusnya normal untuk seusianya. Tetapi bagi Ken hal itu nampak seperti mainan. Kemudian Ken pun menggunakan niatnya untuk mengeluarkan sihir terkuatnya dan lebih memiliki basic skill saja. Seketika, hal tersebut membuat banyak pohon-pohon dan juga rerumputan gosong akibat basic skill Ken barusan. Para pengawas pun terlihat panik. Mereka juga bergegas untuk mengecek keadaan karena ditakutkan akan ada korban jiwa di sekitar hutan. Para peserta kemudian diminta untuk langsung pergi ke tempat ujian berpedang. Terlihat di sana ada Claude dan para petualang rank A lainnya nampak diundang untuk membantu ujian. Claude yang melihat Ken ada di sana langsung mengajak Baewon setelah mengetahui Ken adalah salah satu peserta ujian di sana. Karena tak bisa melawan ucapan pengawas, mau tak mau Ken pun harus melawannya. Setelah saling berhadapan, Claude nampak bahagia dan meminta Ken untuk melawannya dengan serius. Mendengar hal itu membuat Ken tidak segan menggerakkan seluruh kemampuannya. Para peserta yang lainnya nampak terkejut dan sangat ketakutan melihat latih tanding antara Ken dan Claude. Namun, mereka berdua yang tidak menyadarinya terus sibuk berpedang tanpa henti. Karena telah berlebihan, pengawas ujian meminta mereka berdua untuk segera berhenti karena aksi mereka membuat para peserta ujian yang lainnya patah semangat. Claude yang memahami hal tersebut mau tak mau berhenti dan malah mengajak Ken untuk menyelesaikan misi. Namun, Ken pun menolaknya karena merasa hal itu pasti merepotkan. Sesampainya di rumah, Ken pun disambut oleh Sylvia yang merasa bahagia mendengar tuannya mengerjakan ujian dengan lancar. Mendengar perut Ken yang berbunyi membuat Sylvia berniat membuat makanan porsi 10 orang sekaligus untuk Ken. Singkat cerita, terlihat Ken yang sedang menghadap sang raja. Ken pun disuruh menjelaskan soal insiden yang terjadi di tempat ujian sebelumnya. Ken pun menjelaskan jika dirinya hendak menggunakan sihir tingkat kaisar ketika ujian. Namun dia pun mengurungkan niatnya dan hanya menggunakan sihir dasar walaupun hasilnya tetap menghancurkan tempat ujian. Mendengar itu jelas membuat sang raja bertanya pada Ken yang sudah bisa menggunakan sihir tingkat kaisar. Setelah membenarkannya, Ken pun malah langsung minta izin mengeluarkan sihir tingkat kaisarnya. Namun sayangnya, Ken pun tak diperbolehkan menggunakannya. Hal itu dikarenakan Ken yang menggunakan sihir dasar saja mampu membuat kehancuran, apalagi dengan sihir tingkat tertinggi itu. Setelah meminta maaf karena telah membuat keributan, sang raja nampak mempertanyakan di mana Ken mengikuti ujian sebelumnya. Sang raja pun mengatakan jika Teles sama sekali tidak melihat Ken di sana. Sang raja kemudian bertanya pada Ken yang ternyata belum memahami tentang akademi yang memiliki gerbang selatan dan utara, di mana gerbang selatan diperuntukkan untuk warga biasa, sedangkan gerbang utara untuk bangsawan. Dan ternyata yang dilalui oleh Ken saat ujian kemarin adalah gerbang khusus rakyat biasa. Dan itulah alasan dibalik kenapa Ken yang tidak mengenali satupun peserta di sana. Eric kemudian menceritakan tentang kepala akademi yang mendatanginya untuk diskusi mengenai peserta yang terlalu OP. Dirinya pun mendengar ada peserta warga biasa yang bisa mendapatkan nilai sempurna, menghancurkan tempat latihan, dan bisa imbang melawan petualang. Semua hal itu jelas membuat Eric tertawa dan langsung mengetahui itu semua pasti perbuatan Ken. Makna kemudian menunjukkan jumlah ganti rugi yang begitu besar pada Ken. Melihatnya membuat sang raja dibuat lemas karena entah sudah berapa kali dirinya mengingatkan supaya Ken tidak berlebihan dimanapun dia berada. Singkat waktu terlihat Ken yang sedang mencari namanya di papan pengumuman kelulusan. Silk pun datang dan memberitahukan jika Ken ada di peringkat 1. Dengan Teles di peringkat 2 dan dirinya yang di peringkat 3. Setelah sedikit menggoda Ken yang salah tempat ujian, terlihat Teles yang cemberut karena tak bertemu Ken di tempat ujian. Setelah itu, Ken pun malah bertemu dengan Rain yang sedang memandu para murid baru. Melihat sang adik yang ada di sana, sontak membuat Rain menselebeunya.
Rain pun memberitahukan jika Ken yang berada di peringkat pertama harus memberikan pidato di upacara penerimaan murid baru nanti. Di lain sisi, terlihat Sylvia yang sangat gugup menunggu tuannya pulang. Tak lama kemudian, Ken pun masuk ke dalam rumah. Nampak dirinya pun langsung ditanyai hasil pengumumannya. Mendengar Ken yang berada di peringkat pertama membuat Sylvia pun sangat bahagia. Hari upacara penerimaan murid baru pun tiba. Terlihat Ken yang dihampiri oleh Teles dan Sik yang menggunakan seragam barunya. Di tengah sambutan kepala akademi, nampak banyak cowok yang sangat iri melihat kedekatan Ken dengan Teles dan Silk. Berbeda dengan para cowok yang iri, para cewek yang ada di sana pun merasa jatuh hati dengan Ken yang sangat tampan bagi mereka. Setelah kepala akademi memberikan sambutan, ia pun meminta perwakilan siswa baru untuk berpidato di depan semua orang. Ken pun mulai pidatonya dengan bercerita tentang dirinya yang telah salah masuk tempat ujian, disusul dengan pujian pada pihak sekolahan dan menceritakan mengenai raja pertama yang membiarkan semua orang untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Ken juga memberitahukan dirinya yang menginginkan berteman dengan semua orang tanpa memandang kasta sama sekali. Setelah itu, kedua pembawa upacara memberitahukan raja mereka yang juga akan hadir. Teles pun nampak terkejut karena hal itu tidak ada dalam agenda upacara. Rupanya, kedatangan sang raja hanya ingin menyindir Ken yang selalu mengacau secara barbar. Mendengar semua sindiran itu jelas membuat Sik, Teles, Eric, dan juga Magna tertawa melihatnya. Bahkan, kedua orang tua Ken juga nampak malu mendengarnya. Scene pun berpindah, terlihat di dalam kelas Ken pun nampak duduk bertiga bersama waifunya, sedangkan murid lain terlihat duduk berdua. Setelah gurunya masuk kelas, mereka semua diminta untuk menentukan jurusan masa depan mereka nantinya. Ken yang hendak memilih jurusan petualang nampak langsung ditentang oleh kedua waifunya. Hal itu dikarenakan Ken yang akan menjadi pemimpin dari sebuah keluarga bangsawan. Maka dari itu, Ken diminta untuk mempelajari soal bangsawan. Melihat Ken yang cemberut, Silk pun memberitahukan mereka semua yang bisa memilih lebih dari satu jurusan. Mendengar hal tersebut langsung membuat Ken memilih jurusan bangsawan, petualang, sihir, dan juga alat sihir. Sedangkan Teles akan memilih bangsawan dan juga politik, di mana ia memilih hak tersebut untuk membantu Ken di masa depan dalam mengelola tanah yang akan dia pimpin nantinya. Sedangkan Silk memilih bangsawan dan bisnis, di mana tujuannya kurang lebih sama seperti Teles. Di jam istirahat, Ken pun melihat Palma yang sedang dibully oleh bocil absurd yang sama seperti sebelumnya. Mereka bertiga pun mempertanyakan Ken yang merupakan bangsawan tetapi malah memihak rakyat biasa seperti Palma. Dengan sangat sombong, si bocil gendut malah mengancam akan melaporkan tindakan Ken pada sang ayah dan menghancurkan rumah keluarga Palma. Mendengar hal itu langsung membuat Ken marah. Tak hanya itu, Teles dan Sik yang berada di belakangnya pun juga ikut marah mendengarnya. Melihat mereka berdua yang marah, sontak membuat ketiga bocil ini bersujud. Kemudian Teles pun mengancam mereka akan melaporkannya pada sang raja. Mendengar hal itu jelas membuat tiga bocil meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya yang telah salah. Teles pun memberitahukan jika mereka seharusnya meminta maaf pada Palma yang telah mereka bully tadi. Setelah hal itu, Palma pun langsung berterima kasih dan nampak bahagia karena telah satu sekolah dengan Cain. Melihat betapa dekatnya mereka, hal itu pun langsung membuat Teles dan Silk meminta klarifikasi tentang hubungan mereka berdua. Di tengah Ken yang tak bisa mendengar apapun yang mereka bicarakan, secara tiba-tiba Ken pun mendengar suara telepati yang memintanya untuk segera datang ke ruang perpustakaan. Mendengar hal tersebut langsung membuat Ken pergi meninggalkan ketiga ceweknya. Sesampainya di depan pintu perpus, Ken pun buka pintunya dan ternyata dalam sekejap Ken dipindahkan ke dimensi lain. Ia pun bertemu dengan seseorang yang menawarkan secangkir kopi. Ken pun merasa terkejut karena orang itu yang bisa membuat kopi di isekai. Namun dirinya lebih dibuat terkejut lagi setelah mendengar ucapan dari orang itu. Terlihat Cain yang dibuat terkejut karena pria di hadapannya itu mengetahui nama aslinya sebelum bereinkarnasi. Rupanya dirinya mendapat informasi mengenai Cain dari Dewa Zenom. Cain pun semakin terkejut karena ternyata orang di hadapannya itu bukanlah orang sembarangan. Setelah memperkenalkan diri, Cain nampak bingung karena seharusnya sang raja pertama adalah raja dari 300 tahun yang lalu. Bahkan, Yuya pun malah tertawa setelah dianggap hantu oleh Cain. Dirinya kemudian meminta Cain untuk memakai skill penilaian, dan tak disangka sang raja pertama telah menjadi dewa pencipta dari dunia yang ia buat sendiri. Dan semua itu telah berlangsung selama 300 tahun lamanya. Setelah itu, Yuya memberitahukan alasannya memanggil Ken ke dunianya yang ternyata para dewalah yang memintanya untuk melatih Ken agar menjadi lebih overpower. Ken yang agak sombong ini karena merasa sudah cukup OP nampak ditantang merebut biskuit itu dari tangannya.
Ternyata alasan Ken harus menjadi lebih overpower tidak lain karena ada seseorang yang harus ia lawan. Dijelaskan oleh Yuya di mana 300 tahun yang lalu ada suatu entitas yang membuat semua orang saling membunuh satu sama lain. Dan entitas itu memanfaatkan perannya dengan cara menurunkan wahyu dan mengadu domba tiap negara agar mereka semua saling bertarung satu sama lain. Diketahui jika makhluk itu bernama Aron, sang dewa jahat yang telah disegel di masa lalu oleh Yuya. Namun, segel itu mulai retak dan cepat atau lambat kemungkinan besar Aron akan bangkit kembali. Kemudian Yuya memberitahukan jika semua hal yang terjadi sangat berhubungan erat dengan kehidupan Ken di masa lalu. Ken pun terkejut dan mempertanyakan maksudnya. Namun dengan cepat Yuya membawa Ken ke tepi pantai, di mana dirinya memberi Ken sebuah tantangan, yang mana jika Ken ingin mengetahui maksud dari ucapannya tadi, maka Ken harus melewati hutan di belakangnya dan kembali ke mansionnya tadi. Ternyata tujuan Yuya melakukan hal itu yaitu untuk membuat Ken menjadi lebih kuat dengan cara menaikkan level di hutan itu. Mendengar jika hal itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, Ken pun khawatir dengan sekolahnya. Akan tetapi, Yuya pun mengatakan jika setahun di dunia itu sama dengan sehari di dunia nyata. Karena tak memiliki pilihan lain, Ken pun mulai menerobos hutan yang sangat lebat itu. Baru 5 menit sejak memasuki hutan, Ken sudah disambut oleh banyak monster. Scene pun berpindah memperlihatkan Sylvia yang nampak sangat khawatir karena Ken yang tak kunjung pulang. Kemudian, Teles dan juga Silk nampak mendatangi rumah Ken yang sebelumnya tidak bersekolah di hari itu. Sylvia pun memberitahukan jika Ken belum pulang sejak kemarin. Mendengar hal itu pun jelas membuat Silk panik seketika. Melihat kepanikan yang dialami Silk dan Sylvia, Teles pun menenangkan mereka berdua karena yang sedang mereka bicarakan adalah Ken si bocil ajaib. Kemudian kedua waifu Ken pun hendak menunggu di sana hingga Ken pulang. Scene kembali pada Ken yang terlihat pesimis karena beberapa bulan belakangan dirinya sama sekali tidak tidur dengan nyenyak. Di tengah keputusasaannya itu, Ken mendengar suara dari kejauhan dan ketika dihampiri, dirinya mendapati seekor hewan putih yang nampak sangat kesakitan. Melihat hal itu membuat Ken yang awalnya hendak memukul si hewan, namun dirinya pun teringat akan rasa sakit yang dideritanya dan tekad melindungi orang lain. Setelah teringat tekadnya untuk melindungi orang lain, Ken memberikan sihir penyembuh pada hewan itu. Meski mananya telah habis, namun Ken tetap memaksakan dirinya dan terus menggunakan sihir penyembuh pada si hewan. Setelah hal itu, Ken pun malah pingsan akibat kehabisan mana. Terlihat si hewan yang telah diselamatkan Ken nampak terus melindungi Ken dari serangan para monster yang akan menyerang. Mengetahui hal itu, Ken pun langsung mengajaknya untuk ikut dengannya dan sejak saat itu, Ken dan juga hewan yang ia beri nama Haku pun terus bersama dalam melewati segala macam rintangan di dalam hutan. Hingga pada akhirnya, Ken pun sampai di kediaman Yuya. Diketahui jika Ken telah melakukan perburuan selama 4 tahun tanpa henti. Yuya pun terkejut karena Ken bisa menjinakkan seekor hewan yang ternyata adalah Fenrir yang dikenal sebagai hewan suci. Setelah menghabiskan 4 tahun di dalam hutan, pelatihan berikutnya akan dilakukan bersama guru barunya yang bernama Doran. Sebelum itu, Ken pun menanyakan kembali tentang hubungan Aron dengan kehidupannya di bumi. Sebelum Yuya bercerita, Shin nampak sudah berpindah dan memperlihatkan Ken yang tengah berlatih dengan Doran. Doran pun memberitahukan jika Ken saat ini lebih lemah darinya, sedangkan Doran lebih lemah daripada Yuya, dan Yuya yang lebih lemah dari Aron. Kemudian Shin berpindah. Setelah terbangun dari pingsannya, Ken mendapati dirinya yang telah berada di sebuah ruangan. Setelah itu, Ken yang baru turun nampak disambut oleh istri Doran yang bernama Ruri. Ken pun dibuat sangat bersemangat setelah melihat bayi naga yang ada di bawah tangga. Namun anehnya, tiba-tiba Fenrir yang melihat bayi naga nampak tak senang dan membuat mereka berdua hendak bertengkar. Kemudian Nuri pun menghentikan mereka dengan mengancam tak akan memberi mereka makan malam. Setelah itu terlihat Ken yang bahagia karena sudah 4 tahun lamanya dirinya tidak merasakan hidangan lezat sama sekali dan buatnya makan sebanyak mungkin. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Silk dan Teles yang masih sangat khawatir karena Ken yang tak kunjung pulang ke rumah. Sylvia kemudian menegur mereka yang berhenti membuat sesuatu, di mana dari ucapan Sylvia sepertinya mereka berdua sedang berlatih membuat makanan di bawah naungannya. Scene pun berpindah dan terlihat Ken yang diajar habis-habisan oleh Doran. Doran pun mengajaknya agar Ken jadi lebih bersemangat. Sesuai latihan, Doran nampak bangga karena sebelumnya Ken bahkan harus dibopong sampai ke rumah setelah latihan usai. Namun pada kali ini dirinya bisa kembali meskipun sempoyongan. Dan tak terasa setahun pun telah berlalu. Pelatihan baru masih terus berlanjut. Sebelum Ken berlatih dengan Doran, Yuya pun menjelaskan jika Aron adalah salah satu dewa yang sebelumnya adalah dewa permainan atau hiburan. Yang berarti dewa di Isekai tidak hanya 7, melainkan ada 8. Dan itulah alasan kenapa dunia itu tidak memiliki hiburan sama sekali. Di mana saat itu Aron menggunakan wahyunya untuk membuat seluruh umat manusia bermain dalam dead game-nya. Dan karena hal tersebut, para dewa mengusirnya. Namun, hal itu malah membuatnya menjadi dewa jahat sekaligus menyebabkan kehancuran terulang kembali.
Mendengar hal itu jelas membuat Ken tak tinggal diam dan bertanya cara menghentikannya. Yuya pun memberitahukan jika Ken harus menjadi lebih kuat sehingga dirinya bisa melindungi semua orang. Tidak cuma itu, Yuya juga memberitahukan dirinya yang telah gagal melindungi rekan-rekannya. Yuya kemudian memberitahukan hubungan antara Ken dengan sang dewa jahat Aron. Cerita kemudian memperlihatkan masa lalu Yuya sekitar 3 abad yang lalu. Terlihat kedua orang tua Ken yang berasal dari bumi nampak khawatir pada anaknya, dan di depan mereka terlihat ada Yuya yang sangat emosi karena seseorang yang bernama Marina telah memanggil mereka bertiga ke isekai. Setelah Marina menjelaskan situasi yang ada, dirinya nampak melindungi Yuya dan juga kedua orang tua Ken dengan cara melepaskan mereka bertiga dari belenggu tanggung jawab sebagai pahlawan panggilan. Sebagai gantinya, mereka bertiga harus melihat keanehan yang terjadi pada dunia itu. Setelah itu, ketujuh dewa memberitahukan bahwa Aron yang menjadi dalang dari semua permasalahan yang terjadi. Sebagai dewa, mereka semua tak bisa ikut campur dan meminta tolong pada Yuya dan kedua orang tua Ken. Mereka bertiga nampak diberikan bola kristal yang digunakan untuk menyegel sosok Aron. Beberapa waktu kemudian, Yuya, Seiya, dan Megumi beserta parti mereka nampak berhadapan dengan Aron sang dewa jahat. Pertarungan itu mengakibatkan banyak sekali keputusasaan. Tidak hanya parti mereka yang binasa dalam sekejap, tetapi juga Megumi yang terkena serangan demi melindungi Marin. Dan juga Seiya yang berkorban dengan menggunakan tubuhnya untuk menahan Aron. Setelah itu, Seiya pun nampak menyerahkan sisanya kepada Yuya. Setelah itu, kedua orang tua Ken merasa sangat khawatir pada putranya yang tinggal sendirian di bumi. Di sisi lain, Ken terlihat mendominasi di latih tanding dengan Doran dan bertekad akan terus melindungi semua orang yang ia sayangi. Setelah Ken yang berhasil mengalahkan Doran, hal itu juga menjadi penanda bahwa pelatihan mereka telah selesai. Setelah berterima kasih pada Doran, Ken nampak berlari ke mansion untuk melihat makam orang tuanya. Yuya kemudian memberitahukan pada Seiya dan Megumi yang selalu mengkhawatirkan Ken. Bahkan di saat mereka yang bersiap melawan Aron, mereka berdua masih tetap mencari cara untuk kembali pembumi. Ken kemudian berterima kasih pada Yuya yang telah melindungi orang tuanya di isekai. Yuya kemudian menyodorkan biskuitnya pada Ken. Namun kali ini Ken nampak sangat berbeda dari 5 tahun yang lalu. Setelah itu, Ken pun merasa jika sudah saatnya untuk kembali. Sebelum itu, Ken yang telah berusia 16 tahun di dunia ini harus diubah kembali ke penampilan 11 tahunnya. Tak lama kemudian, Doran datang dan meminta Ken untuk membawa anaknya yang merupakan seekor naga. Sebelum kembali, Yuya juga memintanya untuk menyerahkan sebuah pedang ke raja yang menjabat saat ini. Doran pun nampak yakin jika suatu saat kemampuan Ken akan melebihi mereka berdua. Shin kemudian berpindah memperlihatkan Ken yang telah kembali ke rumahnya. Terlihat semua orang sangat khawatir pada Ken karena tak kunjung pulang ke rumah. Setelah meminta maaf pada mereka bertiga, kedua calon istri Ken memberitahukan jika mereka telah belajar dan membuat biskuit untuknya. Melihat hal itu, Ken pun terharu dan langsung memakan semua biskuit itu dengan sangat lahapnya. Shin kemudian memperlihatkan sang raja yang terkejut karena Ken telah bertemu dengan sang raja pertama. Ken juga memberitahukan jika Yuya yang telah menjadi dewa pencipta di dunia yang telah ia ciptakan sendiri. Sebagai tambahan, Ken juga mengeluarkan pedang yang dititipkan Yuya padanya. Melihat hal tersebut, sontak membuat mereka bertiga langsung terkejut karena pedang itu adalah pedang yang dulu digunakan oleh sang raja pertama. Setelah itu, Ken pun mengatakan jika dirinya telah berlatih selama 5 tahun di dunia itu. Hal itu jelas saja membuat sang raja terkejut dan langsung mengomelinya. Berbeda dengan sang raja, Pak Erik malah tertawa terbahak-bahak karena meski telah lewat 5 tahun, bagi dirinya Ken tetaplah Ken. Tidak cuma itu, Pak Erik juga memberitahukan soal kartu anggota Ken yang akan segera dihapuskan karena dirinya yang belum melaksanakan misi sebagai seorang petualang. Shin kemudian berpindah memperlihatkan Ken yang sedang merengek usai mendengar kartu anggotanya yang akan segera dihapuskan. Kakak Tivana yang mendengar jika Ken malah menginap di luar rumah, dirinya pun memberitahukan jika Tivana merasa sangat kesepian karena tak bisa bertemu dengannya. Singkat waktu, Erin pun mengatakan cara agar kartu anggota Ken tak dihapuskan, yaitu dengan cara menyelesaikan misi pembasmian bandit yang seharusnya dilakukan sebelumnya. Setelah itu, Ken memutuskan untuk menyelesaikan misi pembasmian bandit di wilayah Gratia di hari itu juga. Setelah berteleportasi di sekitaran Gracia, Ken nampak terbang dan mendapati kereta kuda yang sedang diberhentikan oleh beberapa bandit di sana. Melihat hal itu, membuat Ken langsung mengetahui jika mereka semua adalah target dari para bandit. Dan ternyata, orang yang hendak ia bantu adalah Nina, bapaknya Palma dan juga Millie.
Kemudian Kane malah melihat Millie yang terluka karena bandit tersebut dan langsung menyembuhkannya. Terlihat para bandit malah meremehkan kemunculan Kane yang dianggap hanya seorang bocil biasa. Kane pun langsung masuk ke mode seriusnya dan dirinya mengatakan tak akan memaafkan mereka semua yang telah melukai Millie Sensei. Kedua gurunya pun terkejut karena Ken mengaku merasa kesulitan karena harus menahan diri agar tidak kebablasan seperti biasanya. Setelah kejadian itu, Sabinos yang merupakan ayah Palma berterima kasih pada Kane. Kemudian Millie pun menanyakan alasan Kane yang bisa ada di sana juga. Kane pun memberitahukan jika dirinya telah mendapatkan misi untuk membasmi para bandit. Hal itu jelas membuat kedua gurunya terkejut karena misi itu seharusnya diberikan pada petualang khusus peringkat C ke atas. Dengan sangat senangnya, Kane memberitahukan jika dirinya yang telah naik ke peringkat A dalam sehari. Sabino kemudian bertanya pada Kane perihal para bandit itu. Kane nampak menenangkan kekhawatiran Sabino dan dirinya juga merasa memiliki ide yang sangat cemerlang. Setelah mengantar Sabino sampai ke rumahnya, Palma pun kemudian muncul dan nampak sangat bahagia melihat sang ayah dan juga Kane yang ada di sana. Setelah cukup banyak perbincangan, Palma pun merasa kagum pada Kane karena dirinya yang sangat sibuk. Kane tidak hanya harus menuntaskan pekerjaannya sebagai petualang, tetapi juga kerjaannya sebagai seorang baron dan sebagai seorang pelajar. Setelah mengetahui jika Kane sekarang bergelar baron, Millie pun merasa harus menghormati Kane dengan memanggilnya tuan. Mendengar hal tersebut membuat Kane menentang Millie dan meminta mereka berdua untuk tetap memanggil Kane seperti biasanya. Millie kemudian memuji Kane yang telah tumbuh besar hanya dalam beberapa tahun saja. Sontak, hal itu pun membuat Millie merasa gemas dan memeluk Kane. Setelah menolak pelukan hangat dari Millie, Kane nampak bergegas kembali ke Guild untuk melaporkan hasil misinya. Mendengar itu, kedua gurunya pun langsung berniat untuk mengikuti Kane karena rasa kangennya yang menggebu-gebu. Sesampainya di Guild, Kane kembali mendapati Millie dan Nina yang lagi-lagi digoda oleh tiga berandal sebelumnya. Millie dan Nina yang terus menolak mereka nampak hendak dipaksa seperti sebelumnya. Namun sesaat kemudian, melihat bocil OP yang kembali muncul membuat mereka bertiga ketakutan melihat sosok Kane di depan mereka. Aura membunuhnya terlihat sangat kuat hingga membuat ketiga berandalan ketakutan bukan main. Tak lama kemudian, Cloud datang dan memecah ketegangan Kane seketika. Kane yang berlari mendekati Cloud sontak membuat ketiga berandal itu tambah ketakutan dan lari terkencing-kencing. Kane pun kemudian menyapa Cloud dan meluapkan rasa kekesalannya. Setelah meluapkan emosi karena ketiga berandal tadi yang telah mengganggu kenalannya, Cloud pun terkejut karena kenalan yang dimaksud adalah Millie dan juga Nina, yang mana ternyata Millie adalah adik dari Cloud. Mendengar hal itu, sontak membuat Kane terkejut seketika. Kemudian Lina pun bertanya bagaimana Kane yang bisa mengenali Millie dan Nina. Millie pun memberitahukan itu karena mereka berdua yang pernah menjadi guru privat Kane saat masih berumur 5 tahun. Dengan hal itu memperjelas mengapa Kane memanggil mereka berdua dengan sebutan Sensei. Setelah itu mereka berlima nampak bersulang untuk kebetulan yang sangat luar biasa itu. Cloud kemudian bertanya alasan Kane, Millie dan Nina yang secara kebetulan bisa kembali bersama-sama. Millie pun memberitahukan jika Kane telah menolong mereka berdua dari sekawanan bandit di hutan. Ditambah karena ucapan Nina yang mengatakan jika Kane yang telah menjadi petualang rank A, Cloud terlihat terkejut karena Kane baru saja mendaftar menjadi petualang beberapa hari yang lalu. Tetapi jika dipikir-pikir, dilihat dari kemampuan overpower Kane, ditambah Kane adalah satu-satunya murid yang dapat mengikuti pergerakannya meski Cloud telah memasuki mode serius. Hal itu membuat Cloud merasa wajar jika Kane diangkat sebagai petualang dengan peringkat A. Mendengar hal itu membuat Millie terkejut karena Kane yang bisa mengimbangi sang kakak. Tidak cuma Cloud, Lina pun dibuat tambah terkejut di saat Nina memberitahukan jika Kane yang telah menjadi baron dan memimpin keluarganya sendiri. Singkat waktu, Millie dan Nina juga memamerkan sebuah barang berharga yang dulu pernah diberikan oleh Kane pada mereka. Lina pun terkejut dan mempertanyakan kapasitas tas sihir yang dibawa. Millie yang tidak tahu pasti kapasitasnya mengatakan jika hal itu karena tas sihir yang dibawanya belum pernah penuh meski telah ia gunakan bertahun-tahun lamanya. Lina yang kepo kemudian masuk ke mode manjanya untuk merayu Kane dan memohon agar Kane memberitahukan kapasitas tas sihir tersebut. Nina pun kemudian memberitahukan jika tas sihir buatan Kane memiliki kapasitas setara dengan rumah Kane. Setelah itu, Lina pun mengkode Kane jika dirinya juga menginginkan tas itu juga. Karena rayuan maut Lina, Kane pun langsung mengiyakannya. Namun secara tiba-tiba, Lina malah kelipuk di dekawan Kane. Cloud pun memberitahukan jika Lina pasti tak akan ingat apapun setelah terbangun di esok harinya.
Mendengar kata esok hari, sontak membuat Ken baru teringat bahwa besok dirinya masih harus bersekolah. Cloud pun malah terlihat heran karena menurutnya Ken tak perlu sekolah lagi karena telah menjadi petualang peringkat A sekaligus bergelar baron. Melihat Ken yang sangat rajin, secara tak terduga Nina pun malah menawarkan satu pelukan sayang buat Ken. Namun Ken pun malah menolak dan pergi sambil tersipu malu. Setelah Ken pergi, Cloud pun merasa melas dan ingin membantu Ken yang nampak sangat kerepotan dalam melakukan segalanya. Secara kebetulan, Lydia memberitahukan jika petualang yang diundang ke akademi untuk mengajar malah mengalami cedera, sehingga mereka harus mencari penggantinya. Dengar hal tersebut membuat Cloud memiliki satu ide dan meminta detail penjelasan mengenai hal tersebut pada Lydia. Scene kemudian berpindah di akademi. Di tengah pelatihan menembak sihir ke arah target sasaran, Ken terlihat bersemangat untuk mengeluarkan seluruh hasil latihannya. Tetapi, dirinya malah dilarang senseinya agar Ken tak mengikuti sesi latihan tersebut karena Ken dapat mengeluarkan sihir yang terlalu overpower. Hal tersebut juga dikarenakan sebelumnya Ken telah membuat seluruh area latihan hancur karena sihir ofensifnya. Dan kemudian sensei meminta Ken untuk melihat-lihat sesi latihan teman-temannya. Parahnya, semua guru juga telah mengetahui betapa overpowernya Ken, yang bahkan pelindung sihir akademi saja tak akan cukup kuat untuk menahannya. Tak jauh dari sana, terlihat Cloud, Nina, Lina, dan juga Millie yang sedang memperhatikan Ken di sana. Mereka berempat nampak kasihan pada Ken yang seolah terkena diskriminasi karena terlalu overpower. Melihat hal itu, mereka memutuskan untuk membantunya. Singkat cerita, seperti yang telah kita duga, Cloud dan yang lainnya nampak menggantikan petualang yang dimaksudkan Lethia sebelumnya. Namun semua tindakan yang dilakukan Cloud bukannya mempermudah Ken tetapi malah tambah mempersulit keadaan, di mana Cloud meminta mereka semua buat mengeluarkan kartu anggota guild yang mereka miliki. Melihat semua teman-temannya yang hanya memiliki kartu coklat, sontak membuat hati Ken tambah terbebani. Karena jika dirinya menunjukkan kartu emasnya, maka semua teman kelasnya pasti akan terkejut dan berakhir dijauhi oleh mereka semua. Demi menjaga semua itu terjadi, Ken pun beralasan jika dirinya lupa membawa kartu guild. Tidak cuma Cloud yang tidak peka, tetapi Millie dan yang lainnya juga nampak sama-sama tidak peka dengan keadaan Ken. Mereka pun malah salah sangka dan mengira jika Ken telah terisolasi dari teman-temannya. Cloud pun berniat menggunakan langkah selanjutnya. Setelah itu, dirinya membuat sebuah sesi yang ternyata para murid akan melakukan latih tanding dengan Cloud dan yang lainnya. Namun lagi-lagi Ken malah mendapatkan perlakuan yang seolah mendiskriminasi dirinya, di mana Ken malah mendapati Cloud yang seolah cuek dan sibuk melatih murid lainnya. Melihat hal itu membuatnya berniat berlatih dengan Nina. Namun Nina hanya melihatnya dengan tatapan yang sangat dingin dan melarangnya menggunakan sihir ofensif. Karena hal itu benar-benar membuat Ken serasa seperti diasingkan oleh orang lain. Meski mereka memiliki niat baik, namun sayangnya mereka tidak peka dengan perasaan Ken sama sekali. Singkat waktu, setelah menunggu antrian yang cukup panjang, pada akhirnya giliran Ken pun tiba. Namun sayangnya bel pun telah berbunyi dan jam pelajaran praktik pun telah habis. Semua hal itu jelas saja membuat Ken sangat bersedih sekaligus sangat kecewa dibuatnya. Hal itu karena pelakuan Cloud dan yang lainnya yang selalu mengasingkan dirinya. Kemudian Ken pun melampiaskan emosinya itu ke para monster yang ada di dalam hutan. Tanpa Ken sadari, pelampiasan emosinya itu malah membuat panik di dalam kota. Dan kali ini penjaga tembok perbatasan berteriak jika Raja Iblis telah muncul di dalam hutan. Setibanya di lokasi kejadian, Gam dan juga pasukannya tidak mendapati apapun di sana. Dirinya malah dibuat terkejut karena lagi-lagi dirinya hanya mendapatkan sapu tangan yang digunakan oleh Cain untuk mengelap keringatnya. Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan Cain yang sedang ditanyai oleh sang raja, di mana menurut laporan Garm ada sebuah pertanda dari kemunculan Raja Iblis di dalam hutan. Tidak cuma menghancurkan hutan, tetapi juga dikatakan terdapat kemunculan batu yang diselimuti api yang jatuh dari langit. Sang raja pun bertanya pada Cain apakah dirinya tidak mendapatkan kabar apapun dari para dewa tentang hal tersebut. Cain yang mengetahui jika hal itu adalah perbuatannya mengaku dirinya tak mendapatkan informasi sama sekali dari para dewa. Magna pun kemudian terlihat menyarankan pada sang raja agar mereka mulai mengajak negara tetangga untuk bekerja sama dalam menangani hal tersebut. Mendengar hal itu malah membuat Cain yang nampak kepanikan sendiri. Karena hal itu sontak membuat sang raja curiga jika Cain yang telah menutupi sesuatu dari mereka. Scene kemudian berpindah di dalam sebuah gua yang mana terlihat sebuah kristal ungu yang terjatuh dan nampak dipungut oleh seekor goblin. Namun secara tiba-tiba, setelah itu terlihat kristal yang jatuh berubah menjadi seekor naga hitam. Bersama dengan itu terdengar seseorang yang berbicara soal segel yang telah melemah
dan kekuatannya telah bangkit meski baru secuil dari kekuatan aslinya. Kemudian Shin memperlihatkan para murid yang diminta untuk melakukan sihir pemanggil. Karena sensei telah memanggilnya, Ken pun mengira jika dirinya yang akan dilarang untuk belajar sihir lagi. Namun ternyata sensei pun mengizinkannya karena sihir pemanggil bukanlah sihir tipe ofensif. Mendengar hal itu jelas membuat Ken merasa senang tak terkira karena akhirnya dia bisa mengikuti pelajaran di sana. Setelah itu senseinya memperkenalkan seseorang yang ahli dalam sihir pemanggil untuk jaga-jaga, di mana dialah yang akan menjadi guru pembelajaran sihir untuk para murid. Kemudian si mas-mas ahli tersebut menjelaskan jika ada dua tipe summoning, di mana yang pertama ialah berkompromi dengan si monster sebelum dijadikan kontrak, dan yang kedua kontrak yang dilakukan dan cara memunculkan monster dari dalam lingkaran sihir. Ken pun langsung menyadari jika Haku dan juga Gin adalah tipe hewan panggilan yang pertama. Setelah membagikan kertas mantra sihir pemanggil, terlihat semua murid yang memanggil monster yang terbilang sangat normal. Meski ada seekor monster yang agak berbeda, tetapi monster itu tak bisa dijadikan kontrak hewan panggilan oleh murid tersebut karena sihirnya yang terlalu sedikit. Setelah semua murid selesai melakukan panggilan, sekarang adalah giliran Ken yang akan maju. Usai mengalirkan mananya sekuat tenaga, kemudian hal yang sangat mengejutkan pun terjadi setelahnya. Terlihat sosok pria bertanduk yang nampak saat overpower muncul di sana. Si pria itu dengan gagahnya mempertanyakan bagaimana seorang anak kecil bisa-bisanya memanggil dirinya yang terlalu kuat. Dan ternyata pria ini adalah sang Raja Iblis. Mendengar jika dia adalah Raja Iblis, seketika Ken mengeluarkan sihir flashbangnya dan membuat semua murid tak bisa melihat apa-apa yang telah dipanggil Ken. Setelah membuat semua murid terstun selama beberapa detik, terlihat si Raja Iblis yang masih heran dengan siapa Ken sebenarnya. Ken pun malah salah sangka jika si Raja Iblis itu adalah salah satu teman Aaron, si Dewa Jahanam dan Drujana. Dengan rasa angkuhnya, si Raja Iblis mengatakan jika Ken hanyalah seorang bocil biasa. Dan setelah memeriksa skill status Ken, dirinya nampak mendekati Ken secara perlahan. Melihat hal itu, Ken malah salah sangka dan nampak bersiap dengan pedangnya. Seketika, kesombongan sang Raja Iblis tersebut menghilang dalam sekejap mata. Dan dengan senang hati, dirinya berniat untuk membuat kontrak dengan Ken si bocil OP yang merupakan utusan dewa. Si Raja Iblis juga memberitahukan jika dirinya mau diperintah untuk menghancurkan sebuah negara jika diperintahkan oleh Ken. Mendengar hal tersebut membuat Ken merengek karena dirinya yang merasa tak akan mungkin melakukannya. Si Raja Iblis itu pun memperkenalkan diri sebagai Raja Iblis yang bernama Seto. Melihat kesungguhan Seto untuk jadi makhluk panggilan Ken, membuat dirinya tak bisa menerimanya begitu saja. Tak lama kemudian, sensei pun bertanya siapakah sosok yang telah dipanggil Ken. Ken pun berusaha mengelak dengan beralasan jika dirinya yang tidak jadi berkontrak dengan sosok makhluk tadi. Ken pun berusaha mengelak dengan beralasan jika dirinya yang tidak jadi berkontrak dengan sosok makhluk tadi. Meski sensei merasa aneh, tapi dirinya lebih memilih untuk diam dan langsung pergi dari sana. Tiba-tiba scene berpindah di kerajaan. Sang raja pun bertanya makhluk apa yang dipanggil Ken saat pelajaran tadi. Ken pun berusaha berbohong, namun dirinya langsung diminta untuk mengatakan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, mereka bertiga semakin dibuat terkejut karena tidak hanya memanggil Raja Iblis, melainkan Ken juga telah berkontrak dengannya. Mengetahui hal tersebut, sang raja mengatakan jika kemunculan iblis itu bisa saja meratakan negaranya dalam sekejap mata. Ken pun mengatakan jika dirinya yang hanya mengelarikan mananya sekuat tenaga. Setelah itu, sensei pun langsung bertanya sebanyak apa mana yang dimiliki oleh Ken. Sensei pun malah dibuat semakin pusing setelah mendengar Ken yang telah berlatih dengan sang raja pertama. Demi menjawab rasa penasaran sensei, sang raja meminta Ken untuk menunjukkan status abnormal yang dimilikinya. Setelah melihat, sensei pun diminta untuk membuka mulut. Sang raja juga menambahkan jika apa yang akan dia lihat nanti memiliki tingkat selevel rahasia negara. Dan jika dirinya ketahuan membocorkannya, maka sensei akan segera dieksekusi di saat itu juga. Singkat cerita, Ken pun memohon untuk tetap memperlakukannya sama seperti biasanya. Mau tak mau, sang raja hanya bisa mengiyakannya saja. Akan tetapi, setelah melihat status dan titel wakil dewanya, sang raja memberitahukan jika dirinya yang akan menurut pada Ken jika menyuruhnya untuk memberi kerajaannya itu padanya. Dengan melihat semua hal tadi, seharusnya sensei dapat memahami kenapa dirinya harus merahasiakan semua itu.
Setelah itu, sang raja memberitahukan mereka yang akan mengadakan pertemuan resmi dan dirinya juga berniat memberikan gelar Viscount dan sebuah kota untuk diurus oleh Kain. Raja juga menambahkan jika Kain berhasil mengurus kota itu, maka dirinya akan segera mengumumkan soal pertunangannya ke publik. Singkat cerita, setelah mengobrol dengan Sylvia soal kenaikan gelarnya tadi, tak lama setelahnya pelayan Kain nampak masuk dan memberitahukan keadaan darurat yang sedang terjadi di Wala Gracia. Dijelaskan jika monster telah terlihat memenuhi hutan di sana. Sesampainya di kediaman kakaknya, mereka pun berbincang mengenai kejadian tersebut. Setelah cukup banyak berbahasa basi, Jin memberitahukan soal keanehan yang terjadi selama 2 bulan belakangan, di mana jumlah monster yang ada melebihi kapasitas normal. Hal itu pun membuat para petualang yang dikirim ke sana untuk mengintai langsung diserang oleh para monster begitu saja. Setelah menjelaskan semua situasi darurat itu, Kain nampak akan masuk ke dalam hutan untuk ngecek kondisi di sana. Namun hal ini jelas ditentang oleh sang kakak. Jin pun terlihat terkejut, tapi jika dilihat dari pencapaian Ken selama ini, Jin pun menjadi percaya pada adiknya itu, dan dirinya meminta Ken buat meminjamkan kekuatannya. Sebelum berangkat, Ken berniat mampir ke guild untuk mengumpulkan semua informasi yang ada di sana. Sesampainya Ken di guild, terlihat resepsionis baru yang seolah meremehkan Ken yang nampaknya adalah bocil beban yang sangat lemah. Tetapi dirinya dibuat sangat terkejut setelah melihat kartu peringkat A milik Kain. Tak lama setelah itu, Rudy datang dan menegur kawannya yang masih baru dan tak tahu apapun soal Kain. Setelah membahas tentang invasi para monster yang telah membuat banyak petualang terluka, Millie dan Nina nampak datang dengan menyapa dirinya. Diketahui jika mereka berdua yang datang karena dipanggil oleh guild. Namun tidak cuma mereka, melainkan semua petualangan peringkat tinggi turut dipanggil untuk bergabung juga. Millie kemudian memberitahukan jika Cloud dan yang lain sedang pergi ke hutan. Mereka pun bertanya apa yang mau dilakukan oleh Ken setelah ini. Setelah mengatakan jika Kain akan memasuki hutan sendirian, dirinya nampak ditentang oleh mereka semua karena dirasa sangat berbahaya jika pergi sendirian di sana. Kain pun menenangkan mereka dan mengatakan jika dirinya yang tak akan sendirian di dalam hutan. Di sepanjang perjalanan, Ken merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu. Meski telah menggunakan sihir search dan membasmi beberapa monster di sana, namun perasaan yang tengah diawasi itu tak kunjung hilang sama sekali. Merasa ada yang aneh, Kain pun memutuskan untuk memanggil Seto, sang raja iblis. Setelah diberitahu permasalahannya, Seto pun juga merasakan suatu entitas overpower yang telah mengawasi mereka. Seto pun menduga jika mereka yang harus menghadapi banyak monster jika ingin mencapai sumbernya. Dirinya pun mengatakan meski di negara iblis juga terdapat banyak sekali monster, tetapi jumlah monster di hutan rahasia itu tidak cuma jauh lebih banyak, tetapi juga jauh lebih kuat daripada monster biasa. Setelah diminta Kain untuk menyelidikinya, Seto pun meminta izin memanggil bawahannya yang sangat ahli dalam melakukan penyelidikan. Setelah kemunculan Dalmatia, Seto yang belum selesai bicara nampak terpotong seketika. Dalmatia pun nampak langsung terkejut melihat sosok Kain di belakangnya. Dengan sangat bangganya, Seto memberitahukan jika Kain adalah tuannya sekaligus dewa yang akan segera menguasai dunia. Setelah Ken yang nampak nesu, Dalmatia diminta untuk segera menggunakan skill khususnya dan menyelidiki hutan di sana. Setelah memberitahukan jika dirinya yang akan segera menggunakan skill khususnya, tiba-tiba terdengar suara yang muncul dari dalam tanah. Mengetahui jika hal itu adalah serangga milik Dalmatia, Kain pun malah langsung melarang Dalmatia untuk menunjukkan skillnya. Seketika, skill Dalmatia tersebut membuat para monster bermunculan karena terusik dengan semua serangga yang ada. Kain yang terkejut nampak bersiap untuk membasmi semua monster itu. Tak lama setelah membasmi semua monster di sana, Kain pun kemudian menyerahkan sisanya pada Seto dan juga Dalmatia. Hal itu karena dirinya yang hendak kembali ke guild untuk memberitakan hasil penyelidikan yang ada. Sekepergian Kain, Dalmatia yang melihat aksi Kain membantu monster sontak saja membuatnya bersyukur karena dirinya yang tidak menggunakan pedang badannya. Karena jika melakukannya, maka nyawanya pasti telah melayang dalam sekejap mata. Singkat cerita, setelah memberitahukan apa yang sedang terjadi di dalam hutan, Cloud dan yang lainnya pun terkejut ketika diberitahukan masih ada monster yang jauh lebih kuat lagi.
Di lain sisi, Dalmatia memberitahukan pada Seto jika ada sesosok makhluk yang mencoba mengintimidasi mereka berdua jauh di dalam hutan sana. Seto pun jadi merasa tertantang usai mendengar hal tersebut. Dirinya kemudian meminta Dalmatia untuk bersiap-siap. Setelah itu, mereka berdua kemudian akan bergegas memasuki hutan untuk melihat langsung apa yang dimaksud Dalmatia. Usai menginjakan kaki di perbatasan hutan luar dan dalam, mereka mendapati ratusan atau bahkan ribuan monster yang telah bersiap di dalam sana. Aaron kemudian terlihat memerintahkan semua monster untuk melakukan invasi pada manusia. Merasa keadaan sangat genting, Seto pun nampak langsung berteleportasi untuk melaporkannya pada Kane. Kane yang menyadarinya langsung bergegas berlari keluar. Bersamaan dengan lonceng yang berbunyi, Seto nampak muncul dan langsung melaporkan jika invasi monster sedang terjadi di dalam hutan. Di tengah mereka semua yang terkejut, Kane dengan segera meminta Rudy untuk melaporkan semua itu pada Jin. Sedangkan yang lainnya diminta Kane untuk menyatukan semua petualang yang ada dan mencegah para monster yang ingin menerobos masuk ke dalam kota. Mereka pun kemudian mencoba mencegah Kane yang berniat memasuki hutan sendirian. Namun dirinya meyakinkan bahwa temannya itu memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada petualang peringkat A. Seto pun merasa terharu ketika Kane menganggap jika dirinya adalah teman Kane. Karena hal itu, Seto kemudian bersumpah dan akan melindungi Kane meski nyawa taruhannya. Bersamaan Kane dan Seto yang hendak pergi, terlihat Tivana yang tiba-tiba datang dengan kudanya. Dirinya kemudian memberitahukan jika Gam telah meminta bantuan pada pasukan kesatria kerajaan. Dirinya memberitahukan jika Gam telah meminta bantuan pada pasukan kesatria kerajaan. Setelah mengetahui jika Kane akan memasuki hutan, Tivana pun merasa jika dirinya juga harus mengikuti semuanya itu. Setelah mengetahui jika Kane akan memasuki hutan, Tivana pun merasa jika dirinya juga harus mengikuti semuanya itu. Namun dengan tegas, Kane nampak melarangnya pergi ke hutan. Kemudian sebagai gantinya, Tivana diminta untuk menjaga kota dan memimpin pasukannya bersama dengan para petualang yang ada. Setelah itu, Kane dan Seto pun bergegas kembali ke dalam hutan. Seto pun kemudian nampak bertanya kenapa mereka berlari dan bukannya memakai teleportasi. Kane pun memberitahukan jika hanya ada sedikit orang yang bisa menggunakan sihir itu. Dirinya juga meminta Seto untuk tidak menggunakan sihir teleportasi di depan umum seperti tadi yang ia lakukan. Shin memperlihatkan Dalmatia yang telah berhasil menahan cukup banyak monster seorang diri. Ken kemudian nampak ikut membantu dengan melemparkan sihir inferno berulang kali ke para monster. Seto kemudian menyatakan bahwa ada entitas kuat pada tuannya. Ken pun terlihat telah menyadari sejak tadi bahwa ada entitas yang sangat kuat yang membuat para monster muncul dan mengamuk. Dikatakan jika orang itu ada di hutan terdalam di hadapan mereka itu. Aaron. Terlihat Seto yang meminta tuannya untuk segera pergi ke tempat bos monster berada dan menyerahkan semua monster kloco itu padanya. Ken yang tidak khawatir nampak ditenangkan olehnya, di mana Seto memberitahukan dirinya yang akan memanggil semua anak buahnya untuk membantu. Merasa jika nantinya hutan akan sedikit hancur karena kemampuan Seto, Ken pun mengizinkannya namun melarang Seto agar tak berlebihan. Kain sama dewa. Di lain sisi, nampak para warga yang mulai kepanikan dan terlihat bergegas mengungsi ke dalam kota. Telah dideteksi Lina dan Nina, mereka memberitahukan jika monster yang tadinya berkurang, kini malah bertambah banyak dalam waktu yang sangat singkat. Melihat Millie yang hendak membantu Ken yang berjuang seorang diri, hal itu membuat Cloud dan yang lainnya pun tergerak untuk membantunya juga. Shin kembali ke dalam hutan, Seto pun terlihat memanggil semua bawahannya yang disebut sebagai 4 penguasa agung. Mereka pun bertanya apa keperluannya itu sampai-sampai memanggil mereka berempat sekaligus. Setelah melihat banyak monster tepat di bawah mereka, Seto memberitahukan jika dirinya sedang membantu kenalannya. Dirinya kemudian meminta keempat jenderal untuk membantunya menahan ribuan monster yang ada. Mereka pun terkejut dan mempertanyakan orang macam apa yang berani meminta bantuan pada Raja Iblis. Shogun Dalmesia-sama ga naze koko ni? Dilihat dari reaksi mereka, nampaknya Dalmatia dikenal sebagai jenderal legendaris di kalangan para Inggris. Mereka turut mempertanyakan alasan sosok sepertinya yang bisa ada di tempat seperti itu. Dalmatia pun memberitahukan jika dirinya sedang membantu orang yang telah berhasil berkontrak dengan raja mereka. Mendengar hal itu, sontak membuat mereka berempat terkejut seketika. Mereka berempat jadi bersemangat karena sang raja yang berjanji akan menceritakan detailnya setelah semua masalah berakhir. Shin berpindah ke Ken yang masih harus menerobos ke depan monster yang ada. Meski terus dihujani dengan inferno, namun para monster terlihat tak takut sama sekali. Namun secara tiba-tiba,
Ternyata hal itu adalah serangan sambutan dari sosok Aaron yang menjelma menjadi seekor Black Dragon. Setelah mereka terlihat cukup berharapan, Aaron pun memanggil sosok Ken sebagai si anjing para dewa. Aaron juga menyayangkan jika kekuatan yang terlepas hanya secuil dari kekuatan aslinya. Dirinya merasa kesal karena sampai harus meminjam tubuh seekor Black Dragon seperti itu. Dengan sangat kocaknya, Ken malah menyuruh dewa jahat untuk berhenti mengeluarkan monster kroco seperti itu. Mendengar hal itu tentu membuat Aaron pun menertawakannya dan menganggap semua itu hanyalah sebuah permainan untuk mengetahui apakah para monster bisa melahap seluruh umat manusia atau tidak. Di lain sisi terlihat anak buah Seto yang cukup kesulitan menghadapi ribuan monster yang menyerbu sekaligus. Tak jauh dari sana, terlihat Cloud yang sangat terkejut karena ada seseorang yang bisa terbang di langit. Lina pun malah tak mempercayainya dan mengira jika Cloud sedang bercanda di saat seperti itu. Mereka pun terkejut karena semua orang yang terbang itu nampak membantu mengurangi jumlah para monster yang ada. Lina pun langsung mengatakan jika orang-orang itu adalah teman Kane. Setelah energi sihir bawaan Seto mulai terkuras, dirinya pun menyerahkan sisanya pada Cloud dan kawannya yang pasti bisa menahan sisa monster yang terlepas. Lina yang menggunakan skala deteksinya langsung memberitahukan jika banyak monster yang mendekat ke arah mereka. Shin pun kembali pada bocil overpower yang sedang adu mekanik. Aaron pun merasa kesal karena mata Ken yang sangatlah mirip dengan dua orang yang pernah menyakitinya di masa lalu. Ken pun langsung menyadari dua orang itu adalah bapak dan ibunya. Bersamaan dengan serangan pembuka Aaron itu, Ken pun terkejut karena monster yang ada di sekitarnya tadi telah musnah tak bersisa. Ken yang mengira jika serangan Inferno-nya telah menghabisi Aaron, namun tentu saja hal itu tak berpengaruh sama sekali padanya. Di saat Ken berniat mengumpulkan kekuatan sihirnya, hal itu jelas membuat Aaron tak akan membiarkannya begitu saja. Di sisi lain, Cloud dan kawan-kawan terlihat kewalahan dengan banyak monster yang menyerbu sekaligus. Meski terasa sangat sulit, tetapi Cloud tetap memberikan semangat pada mereka semua dengan mengajak mereka untuk noki bareng setelah invasi selesai. Singkat waktu, setelah bermain kejar-kejaran dengan sang dewa jahat, Ken pun memanggil Haku dan Gin buat membantu dirinya. Aaron yang sangat kesal langsung menyerang Haku menggunakan ekornya dan hal itu membuat Haku tepar seketika. Shin kemudian berpindah kembali ke Cloud dan kawan-kawan, di mana terlihat Nina dan Lina yang hampir tumbang karena telah kehabisan mananya. Dirinya kemudian meminta Cloud dan juga Millie untuk kabur meninggalkan mereka berdua. Mendengar hal itu jelas saja membuat Cloud menolaknya. Cloud juga nampak marah karena istrinya itu yang seolah telah menyerah dengan semua hal itu. Di tengah mereka yang terdesak oleh serangan para monster, secara tiba-tiba Tiffana dan bantuan pun telah tiba. Untungnya Tiffana muncul tepat pada waktunya. Kemunculan Tiffana bersama pasukannya itu jelas sangat membantu situasi genting di sana. Berkat hal itulah mereka semua pun kembali bersemangat seketika. Shin kembali pada pertarungan Kane, di mana terlihat kedua hewan panggilan yang telah tepar karena serangan Aaron. Setelah itu, Kane nampak memberikan nasihat pada Aaron. Namun hal itu tentu saja membuat Aaron merasa bodo amat dan tetap mengajarnya. Aaron juga mengicik Kane jika Kane adalah si anjing para dewa. Kane pun menekankan jika hal itu tak ada hubungannya dengan para dewa, karena dirinya hanya ingin melindungi senyuman semua orang. Dengan kekuatan dua sihir tingkat kaisar itu, Kane dengan tekad untuk melindungi semua orang mengerahkan segala kemampuannya. Semua warga kota yang melihat cahaya raksasa itu sontak membuat mereka mengira jika dewa telah turun dari langit. Semua tindakan berlebihan Ken yang membuat warga panik jelas saja tidak diketahui oleh Ken itu sendiri. Yang mana terlihat Ken tetap mengeluarkan segenap kekuatannya untuk membinasakan sosok dewa jahat itu. Di tengah Ken yang fokus mengejar Aaron, Haku dan Gin nampak menghentikannya dan malah diomeli oleh Kane. Tidak cuma mereka berdua, Seto dan juga Dalmatia pun muncul dengan niatan untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Dalmatia pun kemudian menasehatinya yang mana meski Ken adalah utusan dewa sekalipun, tetapi seharusnya Ken bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Di saat Ken merasa khawatir jika naga hitam itu masih hidup, namun Seto dan Dalmatia langsung mempertanyakan di manakah naga hitam yang ditakutkan olehnya itu berada. Setelah kemenangan itu, prajurit mengumumkan jika invasi para monster telah berakhir. Setelah itu terlihat Cloud yang merasa bahagia karena Ken nampak berlari dan menghampiri mereka. Seto dan Dalmatia merasa jika Ken adalah sosok yang sangat baik di mata mereka. Mereka pun kemudian berteleportasi pulang sembari terus memuji Ken yang merupakan utusan dewa adalah orang yang sangat baik. Setelah semuanya telah berakhir, terlihat sang raja yang malah memarahi Ken yang telah menciptakan pilar cahaya sampai langit sebelumnya. Pilar cahaya itu bahkan membuat warga ibu kota mengira jika dewa telah turun dari langit. Ken pun nampak meminta maaf dan memberitahukan jika sihir tingkat tinggi saja tak akan cukup kuat untuk membasmi Black Dragon itu. Maka dari itu, dirinya pun memutuskan memakai sihir tingkat kaisar. Selain itu, raja pun dibuat lebih terkejut karena Ken juga telah meminta bantuan para raja iblis dan pengawalnya. Sang raja pun merasa tak tahan lagi dengan kejutan yang akan diberikan Ken selanjutnya.
sehingga dirinya pun akan berencana untuk pensiun secepat mungkin dan memberikan tahtanya pada Kane. Singkat cerita, demi membalas jasa yang telah Kane lakukan, sang raja yang kemudian berniat memberikan satu kota padanya dan melakukan upacara pengangkatan Kane menjadi seorang Viscount, yang mana dirinya diminta untuk mengelola wilayah dari Drintel. Maka dari itu nama Kane sekarang ialah Kane von Sinfort Drintel. Mendengar jika Kane mendapatkan kekuasaan di wilayah Drintel, semua orang pun nampak terkejut. Dari reaksi mereka, sepertinya Drintel bukanlah wilayah yang sangat bagus untuk Kane. Setelah diberitahukan bahwasanya Drintel adalah kota barbar yang dipimpin oleh kuil petualang nakal di sana. Bahkan, semua bangsawan yang hendak menguasai kota itu harus dibuat kabur saking tidak kuatnya. Teles pun hendak protes ke sang papa, namun Kane pun menghentikannya dan dirinya juga malah merasa bersemangat karena hal itu. Rupanya, Kane berniat hendak mengubah kota Drintel menjadi tempat di mana semua orang bisa bahagia di sana. Dirinya bahkan turut mengajak semua orang untuk membantunya mewujudkan semua hal itu. Setelah itu, terlihat Kane yang malah dibully oleh para anggota grup nakal di kota itu. Namun hal itu dapat dengan mudahnya dilawan olehnya. Tak cuma itu, bahkan di sana orang-orang membicarakan dirinya dan Kane dijuluki sebagai Silver Devil. Namun di saat Kane melihat orang-orang menindas pegawai bocil di sana, Kane pun langsung ngamuk-ngamuk seketika. Karena hal itu langsung membuat Kane dipenjara di sana. Kejahatan hal itu jelas membuat sang raja dan juga Pak Magnus semakin terkejut dibuatnya. Scene kemudian memperlihatkan Kane yang sedang nyantui bersama dengan dua istrinya. Tiba-tiba Seto pun nampak muncul dengan wajah yang sangat ketakutan, di mana Seto terlihat menangis dan hendak mengungsi dari kejaran istrinya sendiri. Namun tak lama kemudian, istrinya pun muncul dan langsung menjewer telinga sang raja iblis. Kemunculan istrinya itu membuat Teles dan Silk berkata jika istri Seto yang bernama Levane sangatlah anggun dan juga keren. Setelah Kane memperkenalkan dirinya, Levane pun terlihat mempertanyakan pendapatnya soal perilaku Seto yang bakal dilihat dari pandangan seorang cowok. Levana pun terlihat tersanjung setelah dipuji super cantik oleh Kane. Tak cukup sampai sana, Teles dan Silk turut menceramai Seto dan mengatainya dengan berbagai macam hinaan cowok buaya darah. Yang mana semua hinaan itu juga turut menyindir Kane. Karena semua isi hatinya telah diwakilkan oleh mereka berdua, akhirnya Levane juga memberikan peringatan pada Kane untuk tidak membuat mereka berdua menangis. Dan akhirnya Levane pun mengampuni suaminya, sehingga membuat Seto senang seketika. Tak cukup sampai sana, Kane pun diceritakan jika dirinya telah mengobrak-abrik gereja karena para pendeta yang memasang biaya sumbangan yang terlalu tinggi. Dan karena semua hal itu membuat dirinya menjadi musuh guild resmi, ilegal, bahkan gereja sekalipun. Di lain sisi, para dewa hanya menonton semua perilaku utusan mereka yang selalu di luar nalar. Selain itu, terlihat Tivana, Silk, dan juga Celeste yang sangat terkejut karena Kane telah membangun istana yang jauh lebih megah daripada milik sang raja. Dan itulah Tensei Kizoku no Isekai season pertama. Menurut kalian bagaimana dengan alur cerita Tensei Kizoku ini? Apakah kalian tertarik menonton? でもこれはまた次のお話なのです